Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, comment, and share video ini jika bermanfaat. Baik, saya akan bersihkan untuk yang pending order semuanya dihapus dulu. Semuanya pastikan clear, tidak ada transaksi di sana. Kemudian pelan-pelan kita ikuti dulu ritmenya. Baru kita nanti menentukan titik entry di menit-menit terakhir jelang news dirilis jam 19.30 waktu Indonesia Barat. Dari sekarang di tempat kami di studio menunjukkan jam 13 menit waktu Indonesia Barat. Masih ada peluang, masih ada waktu untuk kita membaca dulu. Perhatikan untuk yang saat ini sedang berjalan, yang terdekat dulu kita amati dulu ya. Mungkin kita perlu untuk melihat di time frame weekly karena ini ada akhir pekan. Kita bisa lihat di time frame weekly diawali di minggu-minggu pertama atau di awal hari, di awal pekan kita lihat sudah turun cukup panjang, artinya seller mencoba menekan tetapi ditolak kembali. Tapi ditolak oleh buyer dan akhirnya sekarang masih di posisi warna hijau. Apakah nanti akan kuat untuk bergerak naik lagi? Tentu peluang itu ada, ya hanya saja kita harus waspada di area 1876 ini ada level psikologis yang sangat berdekatan dan di minggu yang lalu sudah ada penolakan yang cukup panjang di atas. Mencoba untuk menekan ke atas ditolak oleh seller, ditutup dengan bodi yang kecil, kemudian mencoba kembali turun, ditolak lagi dan posisi sekarang sudah tebal berwarna hijau. Secara umum kemungkinan terbesar akan terus bergerak naik mendekati level psikologis di atasnya di 1912 sehingga dari sekarang kalaupun bergerak naik masih potensi yang luar biasa. Ini hari Jumat. Diingat hari Jumat ini range harian bisa melebar, bisa lebih jauh, melebihi dari beberapa hari terakhirnya atau beberapa minggu terakhirnya. Dari yang terpanjang, yang terdekat dari minggu-minggu kemarin, ini kalau kita amati yang paling panjang di 3 minggu yang lalu. Ini cukup panjang, kalau kita tarik garis sekitar 8.000 sekian ya, sekitar 8.000 sekian. Sehingga kalaupun nanti bergerak naik, potensi itu ada ya, masih berpeluang hingga bahkan mendekati levelnya di sini. Sekali lagi peluang itu ada, hanya saja nanti tentu kita amati di candle-candle terakhir apakah ada tanda-tanda penolakan atau sebaliknya. Kita kembali ke time frame daily ya, yang kemarin kita amati, yang kemarin juga ada momentum yang kuat di sini. Nah biasanya kalau di level ada momentum yang kuat mendekati level ini rata-rata memantul ya, rata-rata memantul sehingga bisa jadi di area ini nanti akan bergerak turun dulu ya, akan bergerak turun dulu. Meskipun secara tren pergerakan masih ke atas ya, meskipun secara tren pergerakan ke atas ya, kita tetap waspada di level. Sekali lagi silakan nanti cek ke sebelah kiri. Ketika dia mendekati level kemudian ada momentum yang besar, tidak ada penolakan, justru harus hati-hati karena bisa tiba-tiba nanti berbalik. Ya karena itu kita harus hati-hati menyikapi melihat kondisi ini, apalagi sekarang masih datar, masih standby di sana, pergerakan belum ada yang dominan. Kalau kita mengikuti tren turun yang kecenderungan yang turun saat ini, sekarang sudah dimulai dengan tekanan ke atas ya, sudah tekanan ke atas yang lumayan kuat. Nah kalau kita lihat dari warna hijau kemudian kita tarik garis ke atas, tentu ini masih jauh, tentu masih jauh. Tadi di analisa pagi bahkan saya buat judul menguji area retest, retestnya itu di sini, sehingga ini adalah retestnya, mencoba mendekati levelnya. Kalau dia nanti mampu melewati bisa turun lagi, kalau tidak dia akan kembali memantul.
maka akan kembali memantul dan pullback namanya, mengikuti alur sebelumnya, mengikuti track sebelumnya yang lebih kuat ya. Tentu yang terdekat dari running yang kuat ini bergeraknya ke atas. Di levelnya kita uji nanti sebagai area retestnya di sini. Sekali lagi secara umum terdekat dari running kemungkinan terbesar masih akan naik, apalagi di area retest ini dari sekian banyak candle tadi belum sempat menembus, belum bisa melewati, maka kemungkinan akan memantul dulu ya. Kalau kita amati, kalau kita lihat dari kalender ekonominya ya, sebagai pembanding saja, ya tidak dijadikan sebagai dasar utama. Ada data previous, data bulan lalu, ini non-farm atau data pekerja non pertanian, ini dari 428.000 turun menjadi 325.000, artinya ada penurunan, ada pelemahan di sana. USD berpeluang melemah, kemudian emas tentu berpotensi naik. Unemployment rate ini adalah angka pengangguran, semakin kecil pengangguran, semakin kuat mata uang itu. Sehingga kalau berkurang bukan malah turun tapi malah naik. Ini mengindikasikan berarti masih ada kekuatan seller ya, masih ada USD yang bakal menguat nantinya. Nah tadi kalau nanti kita lihat dari teknikalnya tentu dua-duanya ada potensi yang tadi kita jelaskan, termasuk yang rata-rata penghasilan per jamnya ini dari 0,3 0,4 ada kenaikan lagi sehingga menguat lagi, ada dua menguat satu melemah, ada dua menguat satu melemah, sehingga harus kita waspadai. Ada potensi menguat sehingga potensi menguat itu sell turun, kemudian ada juga potensi melemah atau buy. Nah bagaimana kita mengambilnya kok membingungkan ya, kita lihat yang sekarang sedang running, historinya lebih cenderung ke atas, kemudian ada namanya retest, saat ini masih bertengger di angka di warna hijau dengan angka 1865, sekian yang belum berubah, artinya kalaupun dia kuat turun maka dia tekanan akan semakin kuat, tapi nyatanya masih berat untuk menghabisi warna merah. Nah kita nanti menunggu hingga di menit-menit terakhir ya, hingga di menit-menit terakhir kita tunggu di menit-menit terakhir. Bagi yang mau memanfaatkan pending order, kasih jarak 250 di atas dan di bawah untuk entry juga boleh, tapi nanti entry-nya mendekati release news ya, paling tidak dekat-dekat itu jam kurang 3 menit, kurang 2 menit kita bisa inputkan di sana dengan tetap melakukan penyesuaian ya, sesuai dengan update perkembangan harganya. Ini sudah terlalu tajam turunnya, kita turunkan begini caranya, sehingga jarak running dengan entry kita tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat. Kalau terlalu dekat nanti kena dua-duanya, kita repot juga. Masih ada waktu 8 menit ya, masih ada waktu 8 menit ya. Kalau saya melihat ini akan ada tekanan ke atas yang cukup kuat, karena ini ibaratnya ambil ancang-ancang ya turun. Saya akan coba untuk nanti memanfaatkan peluang naik dulu ya, dengan tetap mempertimbangkan antisipasinya, pakai 0,25 saja. Kemudian di bawah kita bisa antisipasi dengan 250 di sana, menggunakan sell stop di 1861, sekian, 62 ya, 1862,05, sambil kita tunggu titik stabilnya ya, karena kalau tidak stabil nanti bisa berubah ya, bisa berubah kekuatannya. Biarkan kita tunggu lebih stabil sehingga kita nanti bisa melakukan antisipasi ya. Ini masih ada 6 menit, masih ada waktu 6 menit, kita bisa persiapan aja dulu. Oke, masih ada waktu 5 menit dari sekarang.
Masih ada waktu 5 menit dari sekarang ya. Kita bisa perhatikan saja dulu, tidak akan melesat kalau belum jelang-jelang news dirilis ya. Biasakan kita mengamati pergerakan sehingga bisa mengantisipasi semuanya. Oke, kita ukur jarak entry pertama dan kedua tidak terlalu jauh. Kita bisa adjust sedikit. Oke, 300 kita inputkan nanti ketika jaraknya 300, kemudian nanti untuk targetnya tentu minimal jaraknya sama. Minimal jaraknya sama. Baru nanti balik minimal mendekati 0 ya kerugian kita. Kurang 3 menit saya akan masuk aja untuk yang antisipasi. Pendingnya kita masukkan dengan sell stopnya di 1862, 61 sekarang adjust titik 62, 1861,62 ya, cukup panjang ya kalau kita lihat 1861.62. Oke, kita masuk di sana. Nah, bagi teman-teman yang belum berpengalaman bisa menggunakan pending order. Pending ordernya saya kasih warna lain. Ini warna untuk pending ordernya warna merah. Untuk buy stopnya di sini ya, buy stopnya di angka ini. Bisa masuk dengan buy stop di 1866.04, kemudian sell stopnya taruh di bawah. Ini sell stopnya bisa taruh di 1860. Ini sell stop di 1860.75. Oke, yang belum mungkin yang mau mencoba dengan pending order bisa dengan buy stop di 1866.04, sell stop di 1860.75. Sekarang kurang 1 menit kita fokus di angka. Nanti kita akan lihat bagaimana dia akan bergerak kurang 1 menit. Saya fokus di HP saja. Kita akan langsung tutup ketika profit atau minimal keuntungan sudah kita dapatkan maksimum, atau kalau dua-duanya kena tentu bisa mengcover minimal mengurangi tingkat kerugian ya. Kita lihat masih bergerak cukup datar. Oke, ada lompatan yang cukup kuat. Oke, kalau kita lihat di Forex Factory-nya ada pelemahan 1 tetap, pelemahan 2, kemudian penguatan 1 ya, dua-duanya peluang, sehingga harus betul-betul hati-hati menyikapinya. Ketika kita tidak punya mungkin pengalaman di sana, kita bisa tunggu hingga ini selesai ya. Mungkin tadi yang sell juga mungkin sudah tersentuh dan masih minus, sementara kita menunggu potensi ya, menunggu potensi yang ada. Ini masih belum stabil sehingga kita masih menunggu dulu sampai benar-benar ada tingkat yang stabil ya. Belum ada pergerakan yang signifikan, masih bergerak di sekitar itu. Jangan lupa batasi kerugian yang mungkin sudah terlalu jauh. Kalau menggunakan lot yang mungkin sudah over dan tidak menemukan ya, kita bisa kurangi dulu, atau bahkan kita bisa exit dulu. Ketika sudah ada kekuatan lebih ya, sementara kita tunggu saja dulu sampai ada petunjuk lebih lanjut. Oke, ini saya lebih tunggu dulu. Oke, ini untuk selnya yang bawah saya akan lakukan pengamanan dulu.
Oke, karena ini cukup jauh, jadi saya yang selnya sementara saya resikokan dulu untuk yang selnya karena cukup jauh. Oke, kita lihat dulu biar tenang dulu ya, biar agak tenang karena saya punya punya transaksi yang dengan beban di bawah lebih berat ya, selnya jauh lebih panjang. Ada sel 0,5 dan 0,25, sementara banyak hanya satu sehingga tidak seimbang ya, tidak seimbang. Sehingga nanti fokus kita adalah penyelamatan yang selnya ketika nanti bergerak naik ya. Selnya ada dua transaksi, yang 0,5 dan 0,25, kemudian yang buy-nya cuma ada satu, 0,25, sehingga fokus kita adalah penyelamatan yang selnya ketika nanti bergerak naik ya. Tapi sudah mulai berbalik ke bawah sehingga kita akan tunggu dulu ya sampai benar-benar ini bisa meminimalisir kerugian. Jangan takut, yang penting kita sudah antisipasi semuanya. Karena itu penting kita selalu menggunakan manajemen risiko yang sehat, kita menggunakan dana kita yang secukupnya sehingga tidak membahayakan. Sehingga kalau nanti bergerak berbalik pun kita tetap tenang ya. Ini posisi kita sudah cukup di bawah ya. Nanti kita akan close, kita akan tutup ketika mendekati angka nolnya ya. Saya tidak terlalu berpikir untuk dapat profitnya karena sudah tersangkut, maka yang saya pertimbangkan adalah bagaimana segera meminimalisir ruginya. Oke, biar segera agak mengecil, nanti kita akan close semuanya. Kita akan close semuanya di sana. Oke, saya tidak mau berisiko, saya mengambil posisi untuk close semuanya ya. Biar kecil dulu, biar agak mengecil ruginya, nanti saya tutup semuanya dulu. Ya, kita ini meminimalkan dulu, takutnya nanti masih memantul lagi di levelnya, sehingga kita tidak mau berspekulasi terlalu jauh, nanti ada waktu, ada peluang lagi baru kita masuk lagi. Saya meminimalkan di bawah 50 kalau bisa, kerugian totalnya di bawah 50 ya. Oke. Dan ini sudah lebih dari cukup ya. Oke, kita sudah tutup semua dan masih ada minus sekitar 6 ya. Masih ada minus sekitar 6, tidak menjadi masalah. Yang penting sudah lewat dari fase-fase yang cukup membahayakan,